kami selesaikan dulu. Sebuah kantor dan mes karyawan milik perusahaan perkebunan di Siak, Riau dibakar warga. Insiden pembakaran diduga dipicu oleh konflik sengketa lahan antara warga dengan PT Seraya Sumbel Lestari. Warga emosi, lahan koperasi milik warga yang telah ditanami kelapa sawit diduga dibabat oleh pihak perusahaan tanpa adanya ganti rugi dan kejelasan. Warga pun meluapkan amarahnya dengan membakar kantor dan mes karyawan. Tak hanya bangunan, belasan unit kendaraan roda 2 dan roda 4 juga menjadi sasaran amuk massa. Sementara itu Bupati Siak Afni meminta semua pihak untuk menahan diri dan dirinya berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan sengketa lahan antara warga dan pihak perusahaan. Makanya kami menghimbau kepada masyarakat tolong tahan diri. Saya baru jadi bupati dan penyelesaian seperti ini menjadi visi utama kami. Tapi tanpa kita melanggar aturan, tidak bisa kita memperjuangkan hukum dengan melanggar hukum. Pasca kerusuhan, kondisi kantor masih dalam pengawasan ketat aparat keamanan dan proses mediasi antara warga dan perusahaan masih terus dilakukan. Dari Kabupaten Siak, Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan. Ini ada di Pasar Ampera di Jakarta Timur, Pak. Kobaran api dengan cepat melahap belasan kios yang berada di kawasan Pasar Kampung Ambon, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pemilik kios dan warga panik, berhamburan menyelamatkan barang dagangan mereka. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Beruntung, api berhasil dilokalisir agar tidak menyambar ke bangunan lainnya. Saya lagi mainin mie, tiba-tiba Bu Haji lagi teriak, "Iwa tolong, api gede, api gede." Saya lari, saya tarik Bu Haji keluar, merembet, saya langsung siramin. Itu dari mana, Pak? Dari tabung gas. Tabung gas lagi nggak? Merembes. Lagi masak atau lagi apa? Hah? Lagi masak atau lagi apa? Ya. Lagi masak atau lagi apa? Dia mungkin lagi mau masak atau mau manasin. Tidak ada korban akibat kebakaran ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Gaji hakim naik 280%, warga minta diperhatikan kesejahteraannya juga. Viral, seorang guru naik ke atas meja dan menendang seorang siswa di dalam kelas. ...62 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede kembali ke tanah air secara bertahap hingga 10 Juli mendatang. Halo pemirsa, selamat sore. Presiden Prabowo Subianto hari ini menaikkan gaji hakim sebesar hingga 280%. Apakah penegakan hukum akan lebih baik? Kita akan membahasnya nanti. Bersama saya Camar Haenda, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia memeriksa ex-staf Sus Mendikbudristek era Nadiem Makarim bernama Ibrahim Arif. Ibrahim diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Ibrahim Arif memenuhi panggilan Jampitsus dalam pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah di Kemendikbudristek. Biasa dan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi saya sebagai pengguna, saya user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Kadang-kadang ada salah bicara, ada itu biasa. Tapi mereka kerja keras, niat mereka baik. Kita sudah kompak, kita punya tim yang baik. Kita nggak ada orangnya siapa tidak ada. Kita menganut azas ya, falsafah. Kesetiaan kepada kelompok dan partai berhenti pada saat kesetiaan kepada negara mulai. Partai-partai telah memberi kader-kader yang terbaik. Ini saya menuntut, saya minta, dan mereka memberi. Jadi itu yang ingin saya sampaikan.
Saya tidak ada rencana mau reshuffle, ya kan? Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Dan kita buktikan minggu demi minggu hasil capaian yang kita lakukan. Hari ini berdasarkan penghematan yang kita lakukan akibat pekerjaan menteri-menteri, saya bisa datang ke hakim dan saya penuhi janji saya akan menaikkan gaji-gaji hakim, dan kita putuskan gaji-gaji hakim kita yang paling junior naiknya itu di atas 200%, mendekati 280%. Ini kita terus. Kemarin saya resmikan kampus baru Universitas Pertahanan yang menghasilkan insinyur-insinyur, dokter-dokter muda-muda, brilian-brilian untuk bangsa dan negara. Dan sebentar lagi kita akan buka sekolah-sekolah, kampus-kampus baru. Kita bekerja terus untuk rakyat. Ya, jadi saya melihat bahwa saya percaya pertumbuhan ekonomi kita akan baik. Kita akan bikin kaget banyak orang. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Pak Wakil Menteri aja di komisaris, Pak. Terima kasih. Pak Yusuf, makasih, Pak. Dan bersama saja kita simak pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi internasional. Kita akan ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia memeriksa ex-staf Sus Mendikbudristek era Nadiem Makarim bernama Ibrahim Arif. Ibrahim diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Ibrahim Arif memenuhi panggilan Jampitsus dalam pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Ibrahim datang pukul 10.15 waktu Indonesia Barat ditemani kuasa hukumnya. Ibrahim pernah dipanggil untuk dimintai keterangan namun mangkir pada pekan lalu. Baik rekan-rekan media, bahwa benar penyidik sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang saksi berinisial IA, dan yang bersangkutan tadi pagi sudah memenuhi panggilan dari penyidik, dan saat ini tentu pemeriksaan sedang berlangsung. Nanti kita melihat bagaimana perkembangan dari pemeriksaan, tetapi jika dikaitkan dengan posisi yang bersangkutan sebagai staf Sus dan juga terkait dengan tim review dari kajian soal pengadaan Chromebook itu, maka penyidik akan lebih fokus terhadap peran yang bersangkutan di seputaran itu, ya kan? Bagaimana hal-hal yang dilakukan oleh yang bersangkutan sebagai tentu anggota tim, dan saran-saran apa yang diberikan, termasuk bagaimana usulan-usulan sebelumnya dan prosesnya, serta apa yang menjadi rekomendasi atau kesimpulan dari tim itu, sehingga pengadaan Chromebook ini. Sebelumnya, Kejaksaan Agung memeriksa mantan staf khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim, yakni Fiona Handayani, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook tahun 2019-2022. Fiona Handayani diperiksa Kejagung selama kurang lebih 13 jam pada Selasa lalu. Pemeriksaan masih seputar tugas pokok Fiona sebagai staf khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim dan mendalami peran Fiona terkait dengan pengadaan laptop Chromebook. Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menyatakan komitmennya untuk kooperatif dalam kasus dugaan keterlibatan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menyeret namanya. Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook masih bergulir. Beberapa waktu lalu, Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Kasus ini diduga telah merugikan negara sebesar 9,9 triliun rupiah. Dalam hal ini, mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim pun angkat suara. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil. Tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk. Saya percaya masyarakat Indonesia berhak mendapat kejelasan dan keterbukaan. Saya berkomitmen untuk bersikap kooperatif demi menjernihkan persoalan ini. Sebelumnya pada 5 Juni lalu, Kejaksaan Agung mengeluarkan surat pencekalan ke luar negeri kepada 3 staf khusus mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini. Mereka adalah Fiona Hanfayani, Ibrahim Arif, dan Juristan. Ketiganya bertugas sebagai tenaga teknis. Pencekalan dampak dari mangkirnya mereka saat dipanggil untuk diperiksa. Penyidik telah menggeledah rumah ketiganya. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang elektronik seperti gawai dan laptop. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung mulai memeriksa 3 staf sus mantan Mendikbud Nadiem Makarim dalam dugaan korupsi laptop 9,9 triliun rupiah. Sebelumnya Kejagung telah menggeledah 2 apartemen milik staf sus Nadiem di kawasan Kuningan, Jakarta. Ketiga staf sus juga dicekal berpergian ke luar negeri. Kasus dugaan korupsi Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah di Kemendikbud Ristek terus diselidiki. Pekan ini Kejaksaan Agung bakal mulai memeriksa 3 staf sus mantan Mendikbud Nadiem Makarim. Sebelumnya ketiga staf khusus Nadiem juga telah dicekal bepergian ke luar negeri. Kejagung juga telah menggeledah 2 apartemen milik staf sus Nadiem yaitu JT dan FH pada 21 Mei lalu. Seperti yang sudah kami sampaikan, penyidik mempertimbangkan untuk melakukan upaya cegah, tangkal terhadap yang bersangkutan itu sudah dilakukan. Dugaan korupsi laptop 9,9 triliun di Kemendikbud Ristek periode 2019-2023 menyeret nama Nadiem Makarim. Di periode kepemimpinan Nadiem, diduga ada persekongkolan untuk pengadaan laptop berbasis Chromebook. Padahal Indonesia belum memerlukan laptop jenis tersebut lantaran keterbatasan akses internet di wilayah Indonesia. Kejaksaan Agung menyatakan ada peluang memeriksa Nadiem Makarim dalam kasus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang kasus dugaan suap pergantian antar waktu PAW anggota DPR serta perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam agenda sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghadirkan Frans Assisi datang. Seorang dosen di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia sebagai saksi ahli bahasa. Tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto, Patra M. Zain, sempat beradu argumen dengan saksi ahli Frans Assisi terkait dengan arti atau makna dari kata tenggelamkan yang muncul dalam rekaman percakapan dan teks yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada saksi ahli. Diketahui sebelumnya Kusnadi, staf dari Hasto Kristianto, menjelaskan soal perintah untuk menenggelamkan sesuai melalui pesan WhatsApp. Kusnadi mengaku perintah itu meminta dirinya untuk melarung pakaian oleh Hasto Kristianto. Anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Aceh menolak usulan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution untuk mengelola bersama 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil. Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan 4 pulau yang disengketakan tersebut masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara. Empat pulau di Kabupaten Singkil yang kini masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara setelah keluarnya SK Kemendagri kini menuai protes dari sejumlah masyarakat Aceh, termasuk dari sejumlah anggota DPD RI.
Selain menolak usulan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution untuk mengelola bersama 4 pulau yang diperebutkan, DPD RI asal Aceh juga meminta Menteri Dalam Negeri untuk segera membatalkan surat tersebut. Sikap daripada pemerintah Aceh, sikap daripada Kabupaten Aceh Singkil dan DPR RI, Forbes Aceh, DPD RI, bahwa kita menolak secara tegas terhadap SK Mendagri yang menetapkan 4 pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Sumut. 4 pulau yang menjadi rebutan adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. 4 pulau ini sendiri memiliki potensi cadangan minyak dan gas bumi atau migas yang bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan tidak akan melepas ke 4 pulau yang diperebutkan. Bobi juga menawarkan pemerintah Aceh untuk bersama-sama mengelola 4 pulau tersebut. Usai Mendagri memutus 4 pulau Aceh masuk ke wilayah Sumatera Utara, kedua gubernur masing-masing daerah bertemu. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mendatangi rumah dinas Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Gubernur Sumut tegaskan enggan melepas begitu saja meski banyak desakan dari masyarakat Aceh. Bobi pun sudah menawarkan pemerintah Aceh untuk secara bersama-sama mengelola 4 pulau ini. Kalau saya bilang baik, kalau masalah pulaunya, masalah wilayahnya, mau masuk ke Medan, masuk ke Sumut, masuk ke Aceh, itu kami ikuti mekanisme. Kalau itu kaji ulang nggak apa-apa, kamu bersedia saja. Tapi bukan seolah-olah, diserahkan, kami semua dengan leluasa, dengan kebesaran hati, untuk Sumatera melepaskan, nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Sebelumnya melalui keputusan Menteri Dalam Negeri, 4 pulau yang menjadi rebutan yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil dinyatakan masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Barreskrim Polri akan turun tangan mengusut dugaan perbuatan pidana pada aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Polisi menyebut setiap aktivitas tambang pasti menyebabkan kerusakan lingkungan. Pihak kepolisian melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu di Tipiter Barreskrim Polri menegaskan akan menyelidiki dugaan unsur pidana dalam aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Polisi menyebut dugaan kerusakan lingkungan dari aktivitas tambang di Raja Ampat sangat mungkin terjadi. Sebab sebagaimana aktivitas pertambangan pada umumnya pasti menyebabkan kerusakan lingkungan. Ya namanya tambang itu pasti selalu ada kerusakan lingkungan. Itu emang tambang mana yang nggak ada kerusakan lingkungan makanya. Nanti direklamasi. Walaupun ada cuma makanya ada aturan untuk reklamasi. Ada di situ kewajiban pengusaha untuk memberikan jaminan reklamasi. Bapak berarti udah ada yang diselidiki ya Pak? Itu diselidiki berdasarkan laporan masyarakat atau seperti apa Pak? Atau temuan? Atau LPA? Ya temuan adalah. Ya. Temuan aja. Oke teman-teman terima kasih. Terima kasih Pak. Pihak kepolisian memastikan proses penyelidikan dugaan pidana dalam kasus ini dilakukan sesuai undang-undang. Penyelidikan dilakukan berdasarkan temuan atas 4 izin usaha pertambangan nikel yang telah dicabut pemerintah dan bukan atas laporan masyarakat maupun instansi terkait. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkapkan dampak kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil Raja Ampat terhadap ekosistem, terutama sedimentasi yang bisa mengganggu terumbu karang dan lokasi pemijahan ikan. Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Ahmad Aris mengatakan pengawasan sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Namun untuk melihat dampak kegiatan tambang nikel di Raja Ampat masih membutuhkan waktu. Ahmad mengungkap dampak paling nyata dari kegiatan tambang adalah menumpuknya sedimentasi. Nantinya sedimentasi tersebut akan mengganggu ekosistem termasuk karang dan tempat pemijahan ikan. Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral resmi mencabut 4 izin usaha pertambangan di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan masukan masyarakat, pemerintah daerah, dan temuan pelanggaran lingkungan.
Dampaknya ya sedimentasi ya. Kalau dari atas misalnya ada hujan mengalir ke laut kan sedimen-sedimen kan masuk. Itu kan menutupi terumbu karang, lamun dan sebagainya. Itu kan tentunya mengganggu ekosistem pesisir. Yang ekosistem pesisir kan mungkin Bapak Ibu semua tahu bahwa itu adalah tempat ya memijahnya ikan, ya tempat untuk kegiatan-kegiatan wisata bahari ya karena di situ ada. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji hakim dengan paling tinggi 280%. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Sore.